terjadinya konflik SARA, Bu. Jadi konflik itu benar-benar mempengaruhi semua sendi, ekonomi, budaya, sosial, dan termasuk keamanan. Dan itu bisa, sangat mempengaruhi juga konsep pembinaan dan perawatan tahanan di Rutan Poso. Rutan Poso itu memiliki area yang luas, area hukum yang luas. Dia memiliki area hukum 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Poso, Morowali Utara, dan Morowali. Jadi termasuk kategori area, kami membawahi area hukum yang cukup luas. Kami punya kekuatan sumber daya manusia sebanyak 41 orang dengan pembagian regu keamanannya. 1 regu keamanan itu dengan kekuatan antara 5. Ada yang 5 petugas dan ada yang 6 petugas. Baik, kami akan masuk ke area bagaimana manajemen perubahan. Tidak bisa dipungkiri, Bu, saya sebagai Karutan di bulan Februari baru bertugas, melihat bahwa komitmen kami, termasuk saya terutama, bagaimana komitmen itu sangat penting dalam rangka untuk masuk di area, termasuk akhirnya hasilnya adalah peningkatan pelayanan publik. Itu saya melihat di situ bahwa saya sebagai pimpinan penting sekali untuk sebenarnya kuncinya saya harus memberikan motivasi seluruh petugas saya, mengingat sebenarnya konsep di tahun-tahun sebelumnya pun menurut saya petugas-petugas Rutan Poso sudah penuh dan punya bakat, komitmen, bersih dan melayani. Lalu setelah komitmen itu saya yakini bahwa perlu adanya pola pikir, perubahan pola pikir dan budaya-budaya kerja yang harus saya bentuk dalam rangka meningkatkan komitmen kinerja dan pelayanan tersebut. Nah, yang menariknya di Poso dengan konsep yang tadi saya sampaikan bahwa ada salam Poso, bahwa Pakaroso, Mosintu dan Napulanto itu 3 kunci ini, Bu. Kami sangat meyakini 3 kunci inilah yang membuat resiko kegagalan akibat resistensi dari perubahan eksternal dan internal yang dialami oleh masyarakat atau bahkan warga binaan. Dengan 3 kunci ini ditambah dengan kerangka 6 area perubahan yang sudah secara teori kami didukung oleh Kemenpan RB dan kementerian, kami meyakini bahwa kami mampu untuk masuk yang disebut dengan area WBK dan WBM. Langkah pertama yang saya lakukan di bulan Februari adalah membentuk kebudayaan keterbukaan anggaran. Selanjutnya akan ada di slide selanjutnya. Selain di kebudayaan keterbukaan anggaran, saya juga membentuk juga kebudayaan kebersamaan, karena sebenarnya ada hubungannya dengan si 3 kata kalimat kebudayaan serapan lokal yang disebut si Pakaroso, Mosintu, Manapolanto itu, yaitu kerjasama. Kerjasama kami didukung penuh. Rutan Poso didukung penuh oleh stakeholder Muspida baik vertikal maupun horizontal. Contohnya saya mencoba memberikan contoh bahwa saya juga menguji coba, jadi test on the water, apakah memang benar stakeholder kami mendukung penuh. Jadi ketika di awal Februari saya langsung membentuk konsep kebudayaan kebersihan misalnya, itu hanya butuh waktu seminggu, kami langsung direalisasikan, mengajukan proposal bantuan mobil dinas misalnya, dan sarana kesehatan itu langsung dibantu penuh oleh Muspida, terutama di Bupati Poso. Ini contoh yang paling real bahwa uniknya karena dukungan itu yang sangat-sangat terlihat dukungan penuh oleh khususnya untuk Rutan Poso itu adalah sarana drainase, saluran air. Perlu diketahui bahwa Rutan Poso dari tahun ke tahun itu mengalami kebanjiran, Bu. Kami membuat proposal dan memberikan informasi bahwa ini kendala-kendala yang kami alami secara fisikly kepada Bupati, dan alhamdulillah uniknya pembangunan drainase hanya dilakukan untuk spesial Rutan Poso. Ya, silakan tepuk tangan. Jadi, ini juga capaian dari kebudayaan kami. Salah satunya kebudayaan pendekatan keamanan,
bahwa kami juga tidak bisa dipungkiri bahwa Rutan Poso adalah area yang integrated criminal justice system yang berfokus kepada perawatan tahanan dan keamanannya. Sehingga kami sangat concern terhadap kerjasama juga terhadap bidang-bidang keamanan termasuk BNNK, Polres, dan DIM dan Danyon bahkan. Salah satu hasil dari kerjasama tersebut adalah kami berhasil berapa kali menanggulangi pencegahan masuknya narkoba. Kami menangkap bahkan warga binaan dan menindak secara hukum secara tegas. Ini salah satu budaya yang muncul di era, jadi dalam waktu rentang Februari sampai detik ini sekarang, inilah yang kami lakukan. Tidak ada bekas-bekas atau sisa-sisa kebudayaan dari sebelumnya. Jadi ini benar-benar murni hasil dari kami, seluruh tim membentuk kebudayaan. Jadi presentasi yang kami sampaikan ini adalah capaian dari bulan Februari sampai sekarang. Ini contohnya sederhana namun menarik, bahwa nggak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Poso itu masyarakat yang agak tidak terlalu peduli dengan kerapihan, tidak terlalu peduli dengan konsep tertibnya. Jadi kami yang mendidik dan mengajarkan kepada masyarakat, terutama stakeholder kami, yaitu warga masyarakat yang berhubungan dengan warga binaan. Contohnya budaya tertib parkiran. Kami membentuk cukup dengan modal cat, kami garis, itu pun alhamdulillah masyarakat Poso mampu kok mengikuti tertib parkiran. Begitu juga area yang kebersihan dan pola-pola hidup sehat, mencuci tangan di tengah wabah COVID ini. Lalu juga kami mulai di bulan April dan Mei, Bu, itu kami menunjukkan budaya ramah difabel dan kelompok prioritas berkebutuhan khusus. Nah, untuk capaian di area tata laksana saya akan memberikan satu contoh saja, simple, tapi mewakili semua 3 area perubahan ini. Dari ide yang sederhana, simple, akhirnya kami menciptakan inovasi layanan yang kami sebut Lihat Russo. Lihat Russo ini adalah aplikasi sederhana, dia 24 jam bisa diakses dengan menggunakan teknik WhatsApp otomatis. Tidak perlu menggunakan biaya berlebihan, kami tidak perlu menggunakan anggaran kantor yang berlebihan. Namun contoh inovasi Lihat Russo ini dapat juga mewakili bagaimana dia penerapan SOP dapat diawasi. Penerapan SOP dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Contohnya yaitu tadi Lihat Russo ini. Lihat Russo adalah salah satu capaian ide sederhana dari beberapa anggota kami yang ada di tim peningkatan pelayanan publik. Lalu begitu juga bagaimana kami, Rutan Poso, terutama saya dan seluruh jabatan struktural dan seluruh petugas memanfaatkan sistem-sistem e-office yang ada di kementerian. Contohnya Sumaker itu. Sumaker ketika saya awal-awal masuk sini sama sekali tidak dipergunakan, lalu sistem absensi otomatis dan lain-lain itu tidak digunakan, lalu kami pergunakan. Walaupun tetap kami akan tetap pergunakan beberapa case kejadian harus tetap kita pergunakan manual. Contoh Sumaker ini adalah paling sederhananya bagaimana kami tidak melakukan pemborosan cashless, jadi tidak perlu banyak-banyak menggunakan kertas disposisi dan lain-lain. Kunci dari tata pelaksanaan adalah pengawasan, Bu, sesungguhnya, dan komunikasi 2 arah. Nah, komunikasi 2 arah dari masyarakat ini ketika dia bicara tentang misalnya salah satu pelayanan, bagaimana prosedurnya, SOP-nya, itu bisa diterjemahkan dan dijawab oleh inovasi yang kami sebut tadi, inovasi unggulan kami, salah satunya si Lihat Russo ini. Next. Ini, Bu, Lihat Russo, dia aplikasi WhatsApp layanan 24 jam Rutan Poso. Ibu cukup meng-add atau WhatsApp apapun itu, kode WhatsApp-nya mau hi atau apapun, dia akan menjawab otomatis, sederhana memang. Saya yakin semua UPT atau semua organisasi bisa menggunakan ini karena sangat murah, efektif dan efisien. Cukup WhatsApp dan kami juga memperkenalkan kepada masyarakat melalui flyer, melalui banner-banner. Cukup WhatsApp 082259846108, maka semua layanan bisa tercover di aplikasi WhatsApp
otomatis ini yang kami sebut inovasi lihat Russo. Di area penguatan SDM saya akan memberikan satu contoh saja, yaitu bagaimana pengembangan karir dilakukan dengan sangat terbuka, transparan di Rutan Poso. Contohnya sudah kita lakukan dan menghasilkan. Jadi dalam rentang waktu saya Februari sampai sekarang, itu Rutan Poso mampu menghasilkan punish and reward dengan wujud yang nyata, yaitu menghasilkan 2 jabatan petugas baru asli Rutan Poso, mengisi 2 kasubsi dengan konsep pelaksanaan bidding, open bidding yang kami usulkan. Lalu kami juga buat pengumuman secara terbuka, memberikan kesempatan kepada semuanya dengan konsep the right man on the right place. Lalu kami usulkan ke kantor wilayah, dan kantor wilayah alhamdulillah mendukung penuh konsep open bidding yang kami lakukan. Jadi usulan dari 3 kami adu menghasilkan 1 pejabat yang insya Allah sangat berkompeten. Begitu juga di kloter kedua, jabatan kedua. Pertama itu adalah jabatan kosong di Kepala Keamanan, lalu jabatan kedua yang kosong di kasubsi pengelolaan. Itu semua kami lakukan dengan secara terbuka dan open, sangat open. Lalu saya mengusulkan ke kantor wilayah, dan alhamdulillah kantor wilayah sangat mendukung penuh kok. Pak Lili, kepala kantor wilayah kami, sangat mendukung penuh program-program open bidding kami. Begitu juga di area penghargaan dan penghukuman. Di tahun ini kami berhasil menggagalkan peredaran narkoba 2 kali, dan kami mengusulkan juga 2 tim tersebut yang berhasil menggagalkan itu untuk diusulkan langsung saya bersurat langsung kepada kantor wilayah dan kementerian untuk memberikan reward. Begitu juga hukuman, dan menariknya di Rutan Poso untuk hukuman relatif seluruh petugas. Saya harus katakan, Bu, saya ini kerja lama di Jabodetabek, Bu. Perlu saya sampaikan, saya kerja di Cipinang, di Bekasi, dan di Bogor. Dan ini jabatan dan tugas terakhir saya yang menurut saya sangat menarik. Tiba-tiba saya ditempatkan di Poso, di Sulteng, dan saya melihat perbedaan sangat-sangat menonjol adalah di komitmen petugas. Komitmen petugas, kerjasama petugas, dan tingkat semangat petugas itu saya tidak temukan di area yang namanya kota-kota besar. Mohon maaf, bukan saya membanding-bandingkan, tapi saya harus sampaikan, selama saya tugas di kota besar, ketika saya di sini saya cukup kaget dengan kualitas sumber daya manusia petugas Rutan Poso. Di area penguatan akuntabilitas, Rutan Poso memiliki 12 indikator kinerja dan hasil kerja. Dan saya meyakini indikator kinerja 12 indikator kinerja yang dibebankan oleh kementerian dan negara untuk Rutan Poso sampai detik ini di tanggal 3 November 2020 saya sudah merekap, dan saya sudah bisa buktikan dengan bukti-bukti administrasinya bahwa capaian kinerja kami sudah sampai di range 80 sampai 90% di triwulan menuju keempat ini. Contohnya di layanan informasi kerjasama bersama stakeholder vertikal maupun horizontal, itu bersama Polres dan di BNN, bahkan juga Bank Mandiri, program e-money dalam rangka mencegah bebas peredaran uang, itu bisa terlaksana dengan baik sampai di 3 November ini. Ini contohnya bahwa Rutan Poso, Bu, perlu saya sampaikan, Rutan Poso tidak memiliki beban tugas capaian yang disebut sebagai pembinaan. Sesungguhnya Rutan Poso kami mendapat tugas melakukan perawatan tahanan dan keamanan tahanan. Namun demikian, dengan senang hati saya harus menyampaikan bahwa tanpa beban pembinaan pun Rutan Poso menghasilkan sampai dari Januari sampai Februari sampai sekarang, Rutan Poso menghasilkan 16 sertifikat resmi terverifikasi untuk narapidana dan tahanan yang kita bina. Dan menariknya 16 sertifikat itu akan ketika mereka bebas, mereka langsung bisa mendapatkan pekerjaan.
Nah, sesungguhnya itu bukan capaian kinerja kami dalam rangka setahun ini. Next. Jadi itu bonus untuk, dan perlu saya sampaikan, kebanggaan kami. Selanjutnya adalah wujud nyata dari pengawasan di area keamanan yang seperti saya sampaikan, dalam rentang waktu 3 bulan kami mampu menggagalkan 2 peredaran narkoba dengan menindak tegas, melanjutkan proses ke proses hukum, mencegah terjadinya masuknya narkoba ke rutan Poso. Yang satu kasus pertama sudah lanjut di proses hukum dan kena hukuman 5 tahun. Dan di kasus yang kedua di bulan Mei itu masih dalam proses oleh kepolisian dan kejaksaan. Namun demikian kami tetap memberikan hukuman sanksi, hukuman disiplin tingkat berat, yaitu penghilangan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Nah, di lain bicara area di luar, kami juga mempunyai konsep pembentukan kader, Bu. Kader yaitu bagaimana kami membentuk seorang narapidana atau tahanan di rutan Poso untuk menjadi kader kesehatan dan tata tertib. Konsep kader ini adalah kuncinya menularkan agar narapidana dan tahanan itu tertular. Bagaimana mereka akhirnya bicara tentang kebersihan dan tata tertib. Dari satu kamar, kader satu kamar menjadi 2 kamar. Dari 2 kamar menjadi 3 kamar. Dan ini kami lakukan baru di bulan Juni, dan sampai detik ini ternyata hasilnya sangat menarik. Jadi tertular beberapa kamar. Bagaimana kami juga di rentang waktu di bulan Februari ini, di tengah keadaan COVID ini, kami akhirnya juga Rutan Poso bersama-sama kami semua sepakat bahwa kami harus mengembalikan kepada konsep-konsep SOP yang selama ini mungkin agak sedikit bergeser. Contohnya di area kunjungan, bagaimana kami membentuk kunjungan itu benar-benar standar sesuai dengan standar tahanan. Dan menariknya, kunjungan standar dengan tahanan dengan keamanan itu sesungguhnya itu juga melekat di situ tanpa disadari standar protokol kesehatan. Jadi bonusnya, walaupun ini tidak terjadi di era COVID sekalipun, tentu kita berdoa semuanya wabah COVID ini segera berlalu. Tapi ternyata konsep keamanan kunjungan di rutan sesungguhnya juga adalah bicara tentang standar protokol kesehatan. Dan itu kami ciptakan, yang sebelumnya kunjungan di rutan Poso itu langsung, Bu, di aula luas, masyarakat bisa langsung duduk saja begitu, terhampar begitu. Nah, kami memperbaiki konsep itu semua. Di penguatan pengawasan juga begitu, bahwa kami konsepnya kepada peta risiko, misalnya bahwa bagaimana penanganan manajemen risiko untuk capaian kinerja si rutan Poso selama 12 tahun itu, kami menggunakan konsep manajemen risiko. Kami sangat terima kasih kepada kementerian dan BKN, mungkin juga Kemenpan, bahwa mampu menciptakan instrumen manajemen risiko, sehingga manajemen risiko ini menjadi acuan untuk saya dalam rangka memastikan meminimalisir kendala-kendala capaian 12 capaian kinerja indikator yang ada di rutan Poso. Hasil yang paling terlihat adalah karena manajemen risiko itu, dengan bangga saya sampaikan bahwa di tahun 2010 rutan Poso mendapat temuan hasil pemeriksaan BPK itu adanya kelebihan membayar menggunakan uang negara terhadap suatu proyek pembangunan. Bukti yang paling real adalah di bulan Februari akhir di tahun 2020, dari 2000, bayangkan, artinya ada beban 10 tahun yang lalu terjadi di rutan Poso, kami mampu selesaikan di 2010 di Februari akhir. Maka dengan bangga saya sampaikan, ini semua akibat dari konsep kerangka 6 area perubahan. Next. Nah, dalam area peningkatan pelayanan publik rutan Poso, konsepnya cukup sederhana. Konsep kebudayaan lokal Pakaroso Masintono Pelanto itu
membuat terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat, terutama bagaimana kami menggalakkan benar-benar dengan konsep anti korupsi secara berkala dan dapat diperlihatkan kepada hasil survei sebagai berikut. Contoh dalam slide presentasi. Tidak bisa dipungkiri Bu, ketika di era wabah COVID ini sehingga terjadi beberapa pelayanan di Rutan Poso jadi terhambat. Contohnya pelayanan kunjungan. Tidak ada lagi pelayanan kunjungan secara langsung untuk narapidana dan tahanan. Jadi masyarakat secara umum tidak dilayani pelayanan itu. Sehingga kami sepakat bahwa harus memberikan kompensasi pelayanan. Kompensasi pelayanan akibat dari tergerusnya pelayanan, salah satu pelayanan kami gara-gara area COVID tersebut, kami memberikan pelayanan tambahan titipan. Jadi penambahan waktu untuk layanan titipan. Lalu juga layanan video call gratis, pemberian waktu rekreasi yang tambahan untuk rutan, untuk narapidana dan tahanan. Lalu menerapkan inovasi Lasido yang akan saya jelaskan di tahap selanjutnya. Layanan prima kami itu berbasis kepada lebih konsentrasi kepada kelompok difabel, ya masyarakat yang berkebutuhan khusus. Bagaimana mereka yang awalnya di Rutan Poso tidak ada sama sekali unsur atau bahan pendukung apapun, kami sekarang sudah mempersiapkan itu semua dalam rangka peningkatan pelayanan. Ini termasuk inovasi-inovasi kami. Lanjut. Inovasi-inovasi kami yang ketiga, keempat, dan selanjutnya. Terima kasih Bu, saya rasa demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya sebagai Karutan Poso dan mewakili seluruh petugas Rutan Poso mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Kita mulai aja Pak ya, langsung pendalamannya. Kenalkan lagi, nama saya Rika. Hari ini kita langsung tanya jawab diskusi. Ada beberapa hal yang menarik nih Pak terkait dengan masalah ini tadi. Bapak menyatakan kita punya penggunaan stempel anti rusuh. Nah itu alasan yang mendasari kenapa sampai adanya inovasi seperti itu apa Pak? Terima kasih Bu. Jadi langsung tanya jawab Bu ya? Langsung face to face. Baik Ibu, terima kasih Bu Rika, terima kasih. Iya Bu, jadi inovasi yang disebut anti rusuh itu singkatan dari anti gratifikasi si Rutan Poso. Ide itu muncul dari tim pengawasan, tim Pokja pengawasan. Dia jadi gini, sederhananya awalnya kami tertekan Bu, jujur saja Rutan Poso tertekan dengan konsep yang disebut inovasi. Saya dapat bimbingan dari tim PPI dan dari inspektorat dan ke kantor wilayah. Itu yang kami tangkap, awalnya inovasi itu adalah suatu hal yang baru, yang wah gitu kan, yang sangat luar biasa. Itu yang ternyata itu yang menjebak kami. Karena jujur saja Rutan Poso harus saya sampaikan Bu, dari bulan Februari saja ketika saya masuk, Rutan Poso tidak memiliki mix atau sound system, apalagi infokus atau proyektor. Nah, atas dasar keterbatasan yang dimiliki oleh Rutan Poso, maka kami akhirnya seluruh petugas memiliki konsep yang sangat sederhana, efektif, efisien, dan murah. Akhirnya kami memunculkan ide bagaimana si stempel ini yang cuma nilainya tidak lebih dari 50.000 mampu menjadi salah satu objek atau suatu benda yang ikut mengawasi dan terutama dalam area gratifikasi. Konsepnya administrasi Bu, dokumen. Di rutan, di lapas atau rutan, itu dokumen-dokumen itu sangat penting, dan dokumen-dokumen itulah yang melibatkan unsur masyarakat. Stempel ini sebagai perwakilan menunjukkan keterbukaan dan bagaimana si petugas-petugas itu sangat komitmen bahwa kami sangat sepakat bahwa keterbukaan, kejujuran menghasilkan sesuatu yang namanya disebut anti gratifikasi.
Stempel ini setelah distempel apapun, mulai contohnya Bu ya, pengurusan remisi atau PB kebebasan bersyarat. Itu awalnya kan pengambilan dokumen. Ketika masyarakat datang, itu langsung seluruh petugas pelayanan memberikan stempel dan menjelaskan ke masyarakat bahwa mohon Bu, masyarakat dukung kami, bahwa kami sangat berkomitmen, kami ingin melaksanakan tugas dengan baik dan penuh keterbukaan. Stempel itu pun ditandatangani oleh saya, petugas pelayanan dan masyarakat. Jadi sekaligus tiap satu dokumen, apapun dokumennya, itu diberikan yang namanya stempel Atiruso. Jadi di situ melekat, di situ pengawasan langsung dari masyarakat, melekat juga kampanye, kami mengkampanye kepada masyarakat dimulai dari bulan. Kalau stempel Atiruso ini idenya muncul di bulan April dan Mei, Bu. Akhir April dan di Mei, itu oleh petugas kami namanya Hari, dia ketua tim Pokja pengawasan. Jadi kami sangat meyakini dengan bahwa inovasi sesungguhnya tidak perlu. Rutan Poso beranggapan inovasi tidak perlu kok dengan yang namanya biaya mahal, teknologi yang berlebihan dan lain-lain. Keterbatasan Rutan Poso tidak akan membatasi petugas-petugas Rutan Poso untuk memiliki ide, walaupun ide itu sangat sederhana dan murah. Saya rasa demikian Bu Rika. Terima kasih. Baik Bapak, emangnya kalau saya ingin tahu dulu, memang masyarakat di sana suka ngasih kasih barang ya buat anggota kita di rutan ya Pak? Iya Bu, jadi ketika di awal-awal masyarakat Poso itu uniknya, walaupun mereka, mohon maaf ya Bu ya, mereka bukan memberikan dalam bentuk uang, tapi mereka memberikan itu dalam bentuk benda-benda hasil alam, misalnya bawa pisang, bawa durian. Di bulan Februari Maret contohnya itu duriannya banyak Bu, lagi musim di sini. Itu bawa tuh nggak kira-kira, bawanya sekarung, 2 karung, 3 karung. Nah, pada momen tersebut saya ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu pun seluruh petugas Rutan Poso tidak ini kok, sangat berkomitmen dan sangat, mereka tidak terlalu, artinya kerja berangkat dari rumah, nawaitunya ya kerja Bu. Sangat berbeda dengan ketika saya ini hampir 18 tahun kerja di Cipinang pernah, di Bekasi pernah, di Bogor pernah. Dari 10 petugas, ketika berangkat ke kerja untuk ikut apel, itu saya sangat beda sekali melihat mukanya, mimiknya, bagaimana mereka semangatnya bekerja. Ketika apel mereka senyum gembira gitu. Inilah Poso. Ternyata efek dari kejadian masa lalu yang penuh dengan syarat, pertikaian antara agama, suku dan lain-lain itu ternyata menghasilkan yang namanya change, kesempatan, opportunity untuk kami, ternyata kekompakan, kebersamaan, sehingga mudah untuk menularkan hal-hal kebudayaan yang sangat baik gitu. Jadi alhamdulillah sampai detik ini masyarakat yang tadinya bukan hanya masalah stempel Bu, bukan hanya masalah gratifikasi apapun, bahkan masalah parkiran, masalah bagaimana mereka sulitnya kami mengajarkan mereka untuk cuci tangan, bagaimana kami mengajarkan masyarakat untuk menggunakan masker, itu menarik lah bagi kami semua, tantangan dan sangat menarik gitu Ibu Rika. Terima kasih. Nah kalau sekarang setelah adanya stempel ini dampaknya apa Pak? Satu, masih ada nggak masyarakat yang nganter-nganter barang kayak gitu untuk petugas di rutan? Nah, jadi setelah stempel ini, mereka masyarakat benar-benar akhirnya menyadari, mereka sepakat, gitu kan? Ketika dalam rangka kita tugas, gitu, mereka sama sekali tidak pernah lagi memberikan itu. Kami cuma minta balasannya adalah cukup mereka mengikuti aturan kami dan mendukung kami. Perlu contohnya, di awal-awal itu Bu, masyarakat Poso datang ke rutan itu saja mereka pakai celana pendek dan pakai kaos oblong pun ada. Nah, konsep-konsep 6 area perubahan ini benar-benar mampu menggeser kebudayaan itu. Bukan hanya bicara tentang gratifikasi, tapi kebudayaan, tata santun, pola-pola kehidupan mereka sehari-hari itu sangat dipengaruhi.
Artinya saya benar-benar langsung menyaksikan dengan mata dan kepala saya sendiri perubahan sangat besar dari bulan Februari sampai detik ini. Tidak ada lagi masyarakat yang akhirnya berani mencoba karena mereka kita didik bersama dengan catatan kami cuma minta satu saja balasan dari mereka, mendukung kami penuh, mendukung dan ikut aturan kami. Begitu Bu, terima kasih. Respon pertama kali masyarakat pas dapat surat terus ada sampelnya kayak gitu, mereka kayak gimana? Ada kayak pertanyaan kah? Atau mungkin ada yang disampaikan petugas kah ketika melakukan sampel, sehingga kayak apa sih kayak semacam respon pertama kalinya masyarakat nih ketika sampel ini dibuat gitu loh Pak? Ya, jadi menarik nih, terima kasih pertanyaan Ibu. Jadi itu stempel kan sebenarnya bukan hanya masyarakat Bu. Contohnya gini, masyarakat ketika ngurus PB itu kan salah satu persyaratannya kita berikan surat jaminan. Nah, salah satu surat jaminan itu ternyata akan minta juga persetujuan dari kelurahan, kepala desa atau kecamatan. Nah, yang menghubungi kami itu bukan hanya masyarakat jadinya yang menanyakan, itu bahkan kelurahan. Jadi pernah suatu ketika, saya lupa waktunya, itu kelurahan menghubungi kami, Pak, ini stempel kenapa harus ada dan kenapa, untuk apa, kata dia. Nah, Ibu bayangkan ya, saya silakan Ibu survei atau Ibu Google pun sekalipun googling, itu di Poso itu yang mulai untuk melakukan 6 area perubahan yang atau istilah sederhananya WBK itu atau zona integritas itu baru kami, Rutan Poso, lalu Pengadilan Negeri, dan satu lagi Kejaksaan. Tapi kami duluan akhirnya. Artinya sebenarnya ini hal yang baru untuk di Poso. Untuk Kabupaten Poso itu hal yang baru. Makanya si lurah itu pun menanyakan untuk apa. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa wahai masyarakat, bahwa ini bukan hanya untuk masyarakat. Kami ingin menunjukkan kepada organisasi vertikal atau horizontal pendukung kami bahwa Rutan Poso siap loh. Kami sangat siap. Tidak ada, kami bukannya ngomong lebay. Ini wujud dari saya Bu ya, saya ini kerja dari kota besar. Saya masuk ke Rutan Poso, yang saya lakukan sekarang ini adalah bentuk penghargaan saya untuk seluruh petugas Rutan Poso sebenarnya. Applause, saya harus memberikan applause kepada petugas Rutan Poso, bukan kepada sayanya. Yang saya lakukan sekarang, ketika di awal bulan Februari saya melakukan keterbukaan anggaran, bahkan bukan hanya seluruh petugas tahu, masyarakat dan lain-lain, sesungguhnya bukan bicara tentang 6 area perubahan. Jauh sebelum itu pun, saya sebagai pimpinan, kalaupun saya dapat kesempatan di tahun lalu pun, saya akan lakukan itu. Itu bentuk penghargaan saya kepada seluruh petugas Rutan Poso. Nah, jadi responnya Bu, respon dari masyarakat jelas mereka sangat kaget. Mereka sangat apresiasi, mereka antara percaya dan tidak, ini benar nggak sih? Apakah memang benar gitu kan? Tapi sesungguhnya seluruh petugas Rutan Poso pun memang sudah punya mental itu. Mental anti gratifikasi, korupsi dan lain-lain itu memang mereka sudah ada. Saya mapping cukup, saya sebagai Karutan di Rutan yang berbasis kepada pelayanan tahanan dan keamanan, dan basic saya kebetulan adalah kepala keamanan. Saya 2 kali kepala keamanan di Bekasi dan di Bogor. Itu instrumen yang saya lakukan adalah mapping, pemetaan. Saya butuh waktu pemetaan hanya seminggu dibandingkan ketika saya mapping di Bogor atau di Bekasi. Itu saya berbulan-bulan. Di Poso saya cukup mapping seminggu untuk mengenal karakter sumber daya manusia Rutan Poso. Dan sesungguhnya andalan Rutan Poso sesungguhnya adalah memang sumber daya manusianya. Kalau bicara aset, sarana dan prasarana 0 Bu. Dari Februari 0. Yang kedua yang menarik adalah kebudayaannya. Kami mengambil serapan kebudayaannya itu untuk sebagai tantangan dan opportunity, kesempatan untuk kami. Jadi seperti yang Ibu katakan, bahwa masyarakat karena kagetnya di awal itu, tapi komitmen kami terus menerus sehingga mereka benar-benar akhirnya sekarang mendukung kami. Bukan hanya kelurahan, bukan hanya masyarakat,
bahkan kelas dandim, danion, kepala ketua PN, bupati, wakil bupati pun sangat mendukung kami. Saya rasa demikian Bu, terima kasih. Oke Pak, sebetulnya untuk rekomendasi dari kami terkait dengan ini sebenarnya sangat baik Pak. Ini sesuatu inovasi yang simple, murah, tapi sebetulnya pemanfaatannya bisa membantu, misalnya edukasi masyarakat untuk nggak lagi ngasih gratifikasi, terus juga istilahnya ada jaminan bahwa pelayanan kita tuh istilahnya berusaha untuk kita menolak adanya gratifikasi di lingkungan kerja kita. Itu sebenarnya kami apresiasi nih Pak. Dan mungkin kan saran-saran kami ke depan, karena Bapak tadi menekankan bolak-balik ini budaya culture dari warga atau masyarakat Poso, sebetulnya kan juga istilahnya memperbolehkan loh Pak, kalau misalnya mau nih dengan kearifan lokal, bentuk sosialisasi kita menggunakan bahasa daerah. Yang penting masyarakat yang dapat sosialisasi atau edukasi ataupun komunikasi dari kita memahami, itu yang kami penting. Jadi kami nggak perlu yang harus sophisticated kayak harus bahasa Inggris full atau benar-benar harus benar-benar apa sih, saya nggak tahu ya, kalau mungkin memang ada aturan khusus dari Kemenkumham yang akan menyatakan mungkin kalau yang namanya SOP atau aturan atau tata tertib itu harus pakai bahasa Indonesia yang baku kalau misalnya dipajang di kantor. Cuma kalau misalnya itu tidak dilarang, kami memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, mungkin ada kayak semacam penggunaan bahasa daerah gitu loh Pak, kepada masyarakat di sana biar lebih terkesan lebih friendly, lebih mendekatkan diri ke masyarakat yang kita layani, termasuk juga warga binaan maupun keluarganya ataupun instansi-instansi sekitar kita. Itu yang misalnya boleh kami rekomendasikan, karena kayaknya kita pendekatannya lebih cenderung ke pendekatan kayak kekeluargaan nih gitu loh, ke orang-orang di sana. Nah selanjutnya yang saya ingin tanyakan juga Pak terkait dengan masalah narapidana kita ataupun WB kita yang ada dalam rutan kelas 2B Poso ini. Ada 157 orang. Ini kapasitas kita aslinya berapa Pak? Ya, terima kasih Ibu. Jadi sebelum saya jawab, saya senang banget Ibu sebenarnya salah satu, apalagi dari stakeholder kami ke Kemenpan RB mendukung penuh budaya lokal gitu. Dan paling tidak kami dapat backingan nih sekarang kan gitu. Jadi ketika Pak Dirjen kami atau Pak Menteri kami menanyakan, kami dapat saran nih Pak dari Kemenpan RB begitu. Terima kasih Bu. Benar sekali Ibu yang sampaikan bahwa serapan kebudayaan lokal sangat mempengaruhi sekali, karena resistensi dan kegagalan itu biasanya salah satunya karena kebijakan lokal gitu. Nah, untuk kapasitas Rutan Poso itu 100 Bu. Kami sangat terima kasih kepada kebijakan Pak Menteri kami yang mengeluarkan permen asimilasi rumah. Oh, kapasitasnya 100. Iya. Kecilan dari Pak, sorry, nggak kelihatan. Kapasitasnya 100. Tapi perlu Ibu ketahui, sebenarnya awalnya saya tugas di sini tuh 300 Bu isinya di Februari. Jadi ada asimilasi rumah. Iya. Makanya terlepas dari kontroversi masyarakat dan kami, tapi saya sangat kami seluruh petugas rutan dan lapas, saya yakin di seluruh Indonesia sangat terbantu Bu. Nah ini bisa Ibu lihat langsung di sini presentasinya, artinya ada penurunan sampai 100% Bu untuk akibat dari kebijakan Pak Menteri yang mengeluarkan asimilasi. Jadi kami hanya over kapasitas di 57% sekarang. Oh ya. 158 dari kapasitas 100. Ibu bayangkan kamar-kamar kami yang tadinya cuma isi 5 itu kemarin 10, jadi sekarang kan alhamdulillah jadi 7 gitu. Jadi tidak setiap kamar jadi hanya over paling di antara 20-30%. Begitu Bu, terima kasih. Terkait dengan hal ini Pak, tentang kondisi yang ada di dalam rutan kita sendiri, ada 2 pertanyaan dari saya nih Pak. 1, bagaimana manajemen bloknya kita Pak, dalam artian mengatur penghuni kita dengan jumlah 197 orang di masing-masing blok atau di masing-masing kamar hunian, itu seperti apa? Bagaimana cara penempatannya? Itu 1 pertanyaan dulu Pak. Ya, iya Bu. Kalau untuk sampai detik ini karena di awalnya kami mengalami over kapasitas yang sampai 300%, tiba-tiba kami dapat tantangan cuma di over kapasitas di 150%, tidak ada kendala Bu. Jadi Ibu bayangkan kalau masyarakat yang tadinya dalam 1 kamar itu isinya 10, sekarang cukup jadi 7, itu jadi artinya mempengaruhi juga proses sendi-sendi perawatan kami untuk tahanannya juga begitu di blok
mereka ya itu sangat antusias, sangat senang. Termasuk di situ pemenuhan air, makanan dan lain-lain, itu jadi cenderung capaian kinerja kami tidak terlalu rumit dibandingkan ketika kami ngalamin di awal tahun itu 300%. Begitu juga tingkat keamanan. Ibu bayangkan petugas yang dari 100 sekarang 150-an narapidana kami itu diawasi oleh 3 orang, karena satu kekuatan regu itu kan 5. 1 orang jaga pintu depan yang disebut P2U itu, 1 orang dari pos komandan, artinya ada sisa 3 orang. 3 orang mengawasi 157 orang. Ibu bayangkan kalau 3 orang mengawasi 300 sebelumnya. Jadi bagi kami dari sisi keamanan pun, atau perawatan, atau pembinaan, atau hak-hak pemberian kepada tahanan dan narapidana untuk tahun ini harus saya klaim peningkatannya 100% Bu. Tidak ada kami menemukan kesulitan atau kendala yang berarti dari rentang Februari sampai sekarang. Terima kasih Bu. Itu kita ada berapa blok Pak? 4 blok dan ada 4 blok. Ya, 4 blok. Bahkan pembagiannya blok A, blok B, blok C seperti apa? Betul. Blok A, blok B, blok C. Bahkan berarti tambah 1 lagi karena kita punya blok perempuan Bu. Mohon maaf. Jadi 5 blok. Kita tetap ada blok perempuan walaupun isinya 7 gitu. Jadi ada pemisahan yang sangat jelas. Nah, pembagiannya itu pengelompokannya di rutan Poso itu berdasarkan, karena kita rutan, kan kita tetap kepada tingkat kejahatan. Nah, di Poso itu uniknya tingkat kejahatannya pertama tetap di narkoba Bu, di range antara 55%. Lalu tingkat kejahatan asusila itu termasuk tinggi di sini, itu 20%-an tingkat asusila, dan kombinasi selain itu sisanya kombinasi 378 penipuan, misalnya penggelapan, kriminal murni dan lain-lain. Nah, pengelompokannya kami berbasis pada narkotika, umum, dan tahanan. Nah, tapi juga kita pisahkan kepada lansia, kamar lansia khusus, kamar anak khusus. Karena kita tahanan, semua itu kami siapkan karena memang tidak bisa dipungkiri. Kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan tentu akan tetap menitipkan dengan range perbedaan itu. Contohnya kemarin itu tahanan kita masuk, tahanan anak 7 orang, artinya kita sudah, alhamdulillah kita sudah menyiapkan kamar itu. Kita siapkan kamar khusus anak begitu. Begitu juga yang lansia juga begitu. Dia khusus ada kamar lansia. Tapi kalau kita kelompokkan, artinya ada 3 blok, 1 blok tahanan, 1 blok narapidana khusus narkotika, 1 blok umum namanya. 1 blok berarti wanita, berarti ada 4 Bu. Gitu. Kalau kamar khusus saja dia, kamar anak, kamar lansia begitu. Terima kasih Bu. Baik Pak, ini untuk terkait dengan masalah keamanan tadi memang sempat Bapak singgung. Kan kita istilahnya satu regu cuma isinya kurang lebih 5 orang ya Pak ya. Padahal luas wilayah kita lumayan luas nih, ada 18.000 meter persegi kurang lebih lah, dengan luas bangunannya 14.700. Nah, Bapak ini sebagai Karutan untuk memastikan bahwa anggota kita misalnya dengan pikatnya dia untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik, istilahnya tepat sesuai dengan aturan. Ini yang Bapak lakukan untuk mengawasi dalam artian memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan benar, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu. Jadi di bulan Februari saya langsung adakan rapat gitu ya. Dan yang dengan saya sangat bangga sekali lagi saya ngomong memang sumber daya manusia rutan Poso Bu, yang menurut saya value-nya yang menarik gitu. Jadi saya sampaikan ke seluruh petugas keamanan bahwa ini loh kendala kita, kekurangan sumber petugas. Bagaimana? Saya menawarkan Bu, saya lempar ke seluruh petugas saya, bagaimana kalau kita konsepkan buat piket bantuan jaga. Lalu kami juga buat piket bantuan petugas keamanan, piket bantuan tambahan petugas pelayanan publik, dan satu lagi piket petugas perwira. Jadi kalau petugas perwira itu sudah ada dalam SOP Bu ya, itu tidak akan saya bahas. Tapi yang menariknya,
seluruh petugas rutan Poso sangat mengetahui dan memahami kondisi kelemahan itu. Mereka ramai-ramai sepakat setuju, Bu, dengan ikhlas. Artinya kalau bicara tentang capaian kinerja mereka per individu itu sudah over. Mereka satu orang mendapatkan tugas bahkan yang over. Mereka tidak dapat yang namanya insentif, tidak. Mereka dengan ikhlas kok. Piket bantuan jaga contohnya itu terdiri dari staf, Bu. Staf misalnya dia staf keuangan, tapi dia akhirnya dengan ikhlas mau kerja membantu. Tapi konsep piketnya itu malam, piket malam. Jadi dia malam dari jam 7 malam, jam setengah 8 malam sampai jam 7 pagi gitu. Begitu juga piket bantuan tambahan staf keamanan. Jadi kayak Gunawan misalnya contohnya sama Debbie, Bu. Debbie ini petugas perempuan. Kami cuma punya petugas perempuan ada 4, Bu. Petugas perempuan ada 4, mengawasi satu blok perempuan. Artinya ya petugas itu rolling itu saja petugasnya. Dan mengawasi satu orang petugas, alhamdulillah sih sekarang kondisinya narapidana perempuan kami cuma 7. Artinya saya sebagai pimpinan hanya cukup memberikan informasi kok ke mereka, dan mereka sangat paham bahwa ini loh kelemahan kita. Dan saya punya ide, sebagai pimpinan saya memberikan ide bahwa ini loh idenya, bagaimana? Apakah kita akan lakukan ide ini untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada? Dan alhamdulillahnya semua konsep penambahan tugas piket-piket itu yang akhirnya mau tidak mau seluruh petugas rutan Poso memiliki dalam SKP-nya tugas tambahan. Itu mereka sangat ikhlas, Bu. Terima kasih. Begitu, Ibu. Baik, Pak. Jadi ini mungkin kalau terkait dengan saran kami, mungkin kalau misalnya ke depan Pak untuk pengembangan lebih lanjut, tapi sebenarnya sudah untuk masalah pelayanan HAM-nya kita untuk para BBP kan sudah cukup baik, kalau disebutkan pembagian selnya apa segala macamnya. Cuma kami juga mungkin menyarankan Pak, mungkin ke depan kalau ada yang namanya kayak kamar untuk para difabel, misalnya ada BBP kita yang mungkin membutuhkan kayak semacam pelayanan khusus karena kondisi fisiknya, mungkin kita bisa menyediakan atau bahkan jadi satu sama kamar lansia, cuma maksudnya fasilitas untuk difabelnya ada gitu loh Pak, mungkin kayak semacam tangga jalannya, terus titian gitu. Nah itu yang mungkin kami dorong Pak untuk lebih peningkatan kualitas pelayanan yang sifatnya ramah HAM gitu. Kalau misalnya kita ada yang difabel tapi untuk di dalam kamarnya gitu Pak. Iya, Bu. Untuk pengunjung nih. Enggak, Bu. Sudah ada, Bu. Jadi memang terima kasih. Oh, sudah ada. Ya, jadi bagian dalam juga ada itu. Bahkan yang di kamar maksudnya ya, Pak. Jadi jalur khusus difabel itu bahkan kami arahkan langsung bahkan sampai depan kamarnya. Jadi gitu. Ya, jalurnya memang di blok itu kan kami kan bertangga-tangga gitu. Sehingga yang difabel sama yang orang tua manula dan anak itu kami tempatkan di lantai 1. Jadi rutannya itu posisinya 2 lantai, Bu. Di lantai 1. Nah, tangga yang berundak-undak itu kami buatkan jalur khusus difabel juga. Nah, itu bahkan ke WC, ke toiletnya juga begitu kami buat. Dan memang harus kami akui kami mulai lakukan perubahan itu di bulan Juni, Bu. Baru sebenarnya Juni-Juli. Jadi contohnya mungkin ada bahkan di blok gitu, jadi bukan hanya di masyarakat di luar, jadi jalur khusus prioritas itu dibuat. Nah itu, nah ini Bu, ini contohnya. Nah itu kamar depan itu Bu, kamar yang khususnya si difabel manula. Memang benar Ibu, terima kasih. Ternyata Ibu sangat memahami kondisi lapas dan rutan gitu. Benar sekali. Jadi Ibu, saya sangat senang punya tim teman-teman penguji yang sangat memahami kondisi rutan begitu. Jadi, nah ini contoh-contohnya lah. Jadi jalur-jalur yang kami buat sesederhana mungkin, tapi tetap mampu di efektif, efisien dilihat gitu, mampu dilihat. Itu cukup kami dengan apa namanya? Lakban, Bu. Lakban kuning kami beli, kami pasang begitu karena kondisi rutan Poso Ibu bisa bayangkan lah, dengan anggaran pemeliharaan yang kecil, mulai di Februari bahkan kami mulai, perlu saya sampaikan, saya nggak ada yang saya lebih-lebihin dan saya kurangkan. Ketika saya masuk di sini saja, mic, sound system segala macam itu tidak ada. Bahkan boro-boro
warga binaan bisa senam gitu, enggak, itu sulit lah mereka. Oke, Pak. Terima kasih, Bu. Bapak, saya mau tanya, tadi saya sempat lihat ada kayak gambar pintu-pintu antar mungkin pasti yang namanya rutan atau lapas kan mempunyai bentuk bangunan yang hampir sejenis ya. Jadi kan kayak ada kayak lapisan-lapisan pengaman, ya ada kayak pintu-pintu pengaman kayak jeruji gitu kan ya Pak ya. Dari pintu depan masuk sampai nanti ke dalam sampai yang area steril. Nah itu kalau biasanya gemboknya itu Bapak pengaturan manajemennya gimana tuh Pak? Kan itu kan kayaknya masih gembok manual kalau saya lihat tadi di gambar. Iya. Benar Bu. Jadi konsep kalau itu gembok ada rolling kah atau penggantian gembok kah atau orang yang pegang nanti dia akan punya berapa banyak gitu loh istilahnya. Pintu-pintu kan pasti ada layar-layarnya itu kan dari awal orang masuk sampai nanti bisa sampai ke dalam ke area steril kan pasti biasanya ada layar-layar pintu pengamanan kayak gitu. Iya Bu, benar. Wah, Ibu cocok jadi kepala keamanan juga ya. Ibu cocok loh jadi kepala rutan juga. Jadi gini, terima kasih loh. Saya senang banget Ibu berusaha benar-benar jadi kami gitu. Jadi konsep keamanan itu memang sudah baku Bu. Yang pertama sih sebenarnya sudah baku. Dia memiliki konsep rolling kunci gembok. Memang masih manual. Jadi konsep keamanan yang menariknya itu masih manual. Untuk di Indonesia, paling tidak untuk di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di negara lain. Tapi memang konsep di Indonesia masih manual dan diakui bahwa konsep manual itu masih dianggap paling tepat dalam rangka keamanan dan pengawasan. Paling penambahan inovasi kami dari bel kamera saja Bu. Bel kamera sehingga yang tadinya ketok-ketok sampai berkali-kali lalu si petugas ngebuka pintu untuk ngintip gitu. Nah sekarang kami pangkas lah waktu untuk ini. Nah artinya konsep keamanan di rutan Poso sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lapas dan rutan. Namun demikian kami mengembalikan rohnya si rutan. Sebenarnya rutan Poso itu konsepnya sudah jelas lah. Dari nomenklatur dan lain-lain ke rutan. Jadi dia pendekatan keamanan dan perawatan. Jadi cukup keamanan dan merawat gitu. Nah, ketika saya masuk di awal ke sini, itu konsep kunjungan dan konsep keluar masuknya masyarakat itu masih menggunakan konsep yang namanya pembinaan. Jadi mereka masih di kunjungan tadinya itu ini yang di video YouTube kami ini contoh tadinya itu Bu, ruang kunjungan tidak begini. Ruang kunjungannya itu tadinya langsung aja ketemu dengan masyarakat, ketemu langsung dia ngampar gitu di aula, begitu. Nah, konsep ini juga akibat dari bagaimana pengawasan 6 area perubahan itu secara tidak langsung menjadi relnya si rutan Poso sehingga akhirnya kami mengembalikan roh konsep keamanan dari rutan. Dan alhamdulillah sampai detik ini juga kami sudah berapa kali memindahkan tahanan yang sudah jadi narapidana, terutama hukuman-hukuman tinggi ke lapas-lapas yang lain. Karena konsepnya memang tidak bisa dipungkiri, rutan pendekatan perawatan dan keamanannya. Saya rasa demikian Bu, terima kasih. Baik Pak, kalau kayak gitu ini misalnya rekomendasi kami terakhir Pak untuk meningkatkan pelayanan. Tapi sebetulnya kami juga sudah perhatikan juga Bapak sudah membentuk kader WBP. Itu sebetulnya kami apresiasi Pak, karena sebetulnya kan kita berusaha untuk mengajak WBP secara mandiri, menjaga ketertiban, menjaga kesehatan di lingkungannya dia. Itu kami apresiasi. Tapi mungkin kedepannya juga untuk pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih humanis lagi kepada warga kita, mungkin kita perlu Pak adakan selain coffee break untuk para pegawai atau anggota kita perlu adakan kayak semacam kayak sarasehan mungkin seminggu sekali untuk mendengarkan apa sih keluhan mereka secara langsung, kurang apa misalnya. Jadi maksudnya kayak duduk bareng, ngobrol sama-sama WBP, itu yang kami mungkin satu untuk pendekatkan diri gitu loh Pak, itu untuk menjaga kondusivitas juga, keamanan, jadi mereka merasa didengarkan dan kita tahu misalnya kalau ada hal-hal yang dibutuhkan oleh WBP kita. Ini kan kalau terus yang kedua Pak, mungkin juga untuk penambahan fasilitas layanan, terutamanya tadi sebenarnya kami sudah apresiasi Bapak sudah kerjasama sama rumah sakit, sama puskesmas juga untuk pengadaan adanya posyandu juga kan. Pasien-pasien posyandu itu memang di luar daripada rutan, cuma maksudnya ada program yang menyentuh masyarakat yang didorong oleh
rutan kita gitu loh, untuk lingkungan warga sekitar si rutan sendiri, itu kami sangat apresiasi. Cuma yang kedepannya Pak, untuk yang fasilitas di dalam kita mungkin kita perlu juga, karena kemarin kita sempat ketemu ada beberapa rutan yang mereka kan tahu tuh orang yang dalam rutan tuh katanya mereka bosen, jenuh kayak gitu-gitu. Nah mereka membuatkan kayak fasilitas-fasilitas rekreasi yang mungkin sebetulnya simpel, sederhana, kayak ada taman relaksasi gitu-gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya mereka atau kayak kolam ikan gitu, ya biasanya ada yang bikin-bikin kayak sesuatu yang ringan-ringan nanti untuk kayak menghibur si warga binaan yang ada di dalam kayak gitu. Itu yang kami mungkin Pak ke depan bisa dibantu, termasuk juga kayak ruang baca, kayak perpustakaan. Ada yang perpustakaannya digendong, dikelilingin ke masing-masing, kalau dia mau baca silakan, atau bahkan ada yang buku-bukunya ditaruh. Jadi kalau misalnya warga mau baca, mau lihat, warga WBP kita mau baca-baca sesuatu, itu kan kita ada. Nah itu misalnya mungkin ke depan kita perlu ada kayak tambahan-tambahan fasilitas tuh Pak, untuk mungkin pelayanan yang lebih optimal lagi untuk pembinaan juga kepada WBP kita. Tadi saya juga sempat lihat kita juga pembinaan untuk WBP, untuk tadi sudah kerjasama dengan Disnaker ya, bikin furniture sama apa tadi, sama ngelas pertukangan gitu. Itu kami juga apresiasi, sudah ngajak kerjasama dinas lain, mengingat misalnya di tempat kita mungkin pendanaan belum ada. Nah itu kami dorong Pak, mungkin bisa menggandeng makin banyak LSM atau mungkin BLK yang lain gitu loh Pak, untuk membantu memberikan latihan pembinaan untuk WBP yang di dalamnya rutan khusus sendiri. Mungkin itu Pak kalau dari kami Pak. Sebelum kami tutup sesinya dengan rutan kelas 2B Poso, kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktu, perhatian juga untuk rekan-rekan rutan kelas 2B Poso kepada kami. Kami mendoakan Bapak Ibu sana selalu sukses, amin, selalu jaga kesehatan ya Pak ya di sana. Kami mohon maaf dengan hal yang penyampaian dan hal-hal yang kurang berkenan. Kami izin Pak untuk menutup sesi kami dengan rutan kelas 2B Poso. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Kata terakhir juga dari saya Bu, mohon maaf dalam sama Bu, tidak ada gading yang terletak gitu. Jadi saya mewakili seluruh petugas rutan Poso juga mengucapkan pertama terima kasih, yang kedua permohonan maaf kami dengan segala kekurangan kami, tapi yakinlah sekali lagi andalan rutan Poso semuanya sumber daya manusianya Bu, bukan sayanya, bukan, sama sekali tidak. Jadi besar harapan kami, Ibu mampu menilai kami dengan sangat objektif. Bukan, kami nggak ini kok Bu, jujur kami nggak butuh yang namanya penghargaan BWK itu. Tapi saya cuma berharap Ibu dan teman-teman mampu melihat dengan sangat objektif, mengingat kondisi wilayah dan kebudayaan yang kami alami. Tentunya sekali lagi terima kasih, dan saya mohon maaf Bu, mewakili seluruh keluarga besar rutan Poso. Mohon maaf, tentunya ada beberapa kata-kata saya yang mungkin kurang pas. Saya orang Sumatera Bu, jadi mungkin agak terlihat belagu atau kata-kata saya ini gitu. Tapi memang ya inilah Indonesia, penuh kebudayaan, menarik. Akhir kata, Rutan Poso mengucapkan juga semoga Ibu semua, tim-tim TPN, Kemenpan RB selalu sehat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.